Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa dunia kita dalam beberapa tahun ke depan? Teknologi berkembang begitu cepat. Kadang-kadang terasa seperti baru kemarin kita heboh dengan smartphone pertama. Dan sekarang kita sudah bicara soal mobil terbang. Nah, hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu singkat ke masa depan. Tepatnya ke tahun ke-2026, kita akan membahas prediksi teknologi-teknologi baru yang kemungkinan besar akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bermain. Siapkan diri kalian, karena masa depan datang lebih cepat dari yang kita duga. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sudah sering kita dengar, tapi akan menjadi jauh lebih nyata di tahun 2026. Kecerdasan buatan atau AI saat ini. Kita sudah menggunakan AI dalam bentuk asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant atau rekomendasi film di Netflix. Tapi di tahun 2026, AI akan jauh lebih dari itu. Bayangkan, AI yang bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi benar-benar menjadi rekan kerja kreatif kita. Para desainer akan berkolaborasi dengan AI untuk menciptakan konsep-konsep yang luar biasa. Para penulis bisa mendapatkan bantuan untuk menyusun alur cerita yang kompleks. Dan para musisi bisa menciptakan harmoni baru yang belum pernah terdengar sebelumnya. AI akan menjadi alat untuk memperkuat kreativitas manusia, bukan menggantikannya. Di dunia medis, AI akan mampu menganalisis data pasien dengan kecepatan super, membantu dokter mendiagnosis penyakit langka lebih awal, dan merancang rencana pengobatan yang sangat personal. Jadi, lupakan gambaran robot jahat yang mengambil alih dunia. Di tahun 2026, AI adalah partner cerdas kita. Selanjutnya, mari kita bicara tentang konektivitas. Saat ini, kita mungkin sudah puas dengan 5G. Tapi bersiaplah, karena pada tahun 2026, kita akan mulai melihat cikal bakal dari jaringan 6G. Apa bedanya? Kecepatannya tentu saja akan berkali-kali lipat lebih kencang dari 5G. Tapi yang lebih penting adalah latensinya yang mendekati nol. Ini berarti jeda waktu antara perintah dan respons akan hampir tidak ada. Apa dampaknya? Ini akan membuka pintu bagi teknologi yang selama ini terasa seperti fiksi ilmiah. Misalnya, operasi bedah jarak jauh yang dilakukan oleh dokter ahli dari benua lain menggunakan robot akan menjadi lebih aman dan presisi. Mobil otonom akan bisa berkomunikasi satu sama lain secara instan untuk menghindari kecelakaan. Dan bagi kita semua, pengalaman augmented reality dan virtual reality akan menjadi sangat mulus dan realistis. Seolah-olah kita benar-benar ada di dunia digital tersebut. Jaringan 6G akan menjadi tulang punggung dari dunia yang benar-benar terhubung. Berbicara soal augmented reality atau AR, ini adalah prediksi besar saya untuk tahun ke-2026. Lupakan kacamata AR yang besar dan aneh. Di tahun 2026, kita akan melihat perangkat AR yang lebih ramping. Mungkin sekecil kacamata biasa, atau bahkan dalam bentuk lensa kontak. Bayangkan kalian berjalan di kota, dan informasi tentang restoran, jadwal bus, atau ulasan tempat wisata muncul secara holografik di depan mata kalian. Saat kalian memasak, resepnya akan melayang di atas panci, menunjukkan langkah demi langkah. Saat bertemu seseorang, nama dan informasi relevan mereka mungkin akan muncul dengan sopan di samping wajah mereka. Tentu dengan izin privasi, AR tidak akan lagi menjadi gimmick untuk game, tapi akan terintegrasi secara mulus ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini akan menjadi lapisan digital di atas dunia nyata kita, memberikan informasi yang relevan tepat saat kita membutuhkannya. Dunia akan menjadi kanvas interaktif kita. Sekarang, mari kita pindah ke sektor transportasi. Meskipun mobil terbang ala film The Jetsons mungkin belum akan memadati langit pada tahun 2026, kita akan melihat kemajuan pesat dalam mobil listrik dan otonom. Jangkauan baterai mobil listrik akan meningkat drastis dan waktu pengisian dayanya akan jauh lebih singkat. Mungkin hanya butuh 10-15 menit untuk pengisian penuh. Ini akan membuat mobil listrik menjadi pilihan yang jauh lebih praktis bagi semua orang. Selain itu, teknologi self-driving atau otonom akan mencapai level keempat. Ini berarti dalam kondisi tertentu, seperti di jalan tol atau di area perkotaan yang sudah dipetakan, mobil benar-benar bisa mengemudi sendiri tanpa campur tangan manusia. Kalian bisa membaca buku, bekerja, atau bahkan tidur siang selama perjalanan. Transportasi publik juga akan menjadi lebih pintar. Dengan bus dan kereta otonom yang berjalan sesuai permintaan, mengurangi kemacetan dan membuat perjalanan lebih efisien. Bagaimana dengan kesehatan kita? Tahun 2026 akan menjadi era personalized medicine atau pengobatan yang dipersonalisasi. Berkat kemajuan dalam analisis genetik yang semakin murah dan cepat, dokter akan dapat meresepkan obat dan perawatan yang dirancang khusus untuk DNA unik kita. Ini berarti pengobatan akan jauh lebih efektif dengan efek samping yang minimal. Selain itu, perangkat wearable yang kita kenakan
seperti smartwatch akan menjadi jauh lebih canggih. Mereka tidak hanya akan melacak detak jantung dan langkah kaki, tapi juga bisa memonitor kadar gula darah secara non-invasif, mendeteksi tanda-tanda awal serangan jantung, atau bahkan menganalisis tingkat stres kita melalui penanda biokimia di keringat. Perangkat ini akan menjadi penjaga kesehatan pribadi kita, memberi kita peringatan dini dan data yang bisa kita bagikan dengan dokter untuk pencegahan proaktif. Kesehatan tidak lagi hanya tentang mengobati penyakit, tapi tentang menjaganya secara terus-menerus. Dunia kerja juga akan mengalami transformasi besar. Konsep metaverse yang sekarang masih terasa abstrak, pada tahun 2026 akan menjadi platform kerja yang lebih matang. Bayangkan, rapat di ruang virtual yang terasa nyata, di mana kita bisa berinteraksi dengan avatar rekan kerja dari seluruh dunia, seolah-olah kita berada di ruangan yang sama. Kita bisa berkolaborasi mengerjakan papan tulis digital, memeriksa prototipe produk 3D, atau sekadar mengobrol santai di kantor virtual. Ini akan membuat kerja jarak jauh menjadi lebih menarik dan kolaboratif. Selain itu, otomatisasi akan mengambil alih lebih banyak tugas-tugas repetitif, membebaskan waktu kita untuk fokus pada pekerjaan yang membutuhkan pemikiran kritis, kreativitas, dan empati. Pelatihan kerja juga akan menggunakan VR dan AR untuk simulasi yang realistis. Misalnya melatih teknisi memperbaiki mesin kompleks atau dokter melakukan prosedur bedah. Tentu saja, semua kemajuan teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang keberlanjutan. Kabar baiknya, pada tahun 2026, teknologi hijau akan menjadi prioritas utama. Kita akan melihat terobosan dalam efisiensi panel surya dan teknologi penyimpanan energi, seperti baterai generasi baru yang lebih ramah lingkungan dan berkapasitas besar. Ini akan mempercepat transisi dunia ke sumber energi terbarukan. Selain itu, konsep smart grid akan menjadi lebih luas, di mana jaringan listrik menggunakan AI untuk mendistribusikan energi secara efisien, mengurangi pemborosan, dan menyeimbangkan pasokan dari berbagai sumber seperti angin dan matahari. Di bidang pertanian, precision farming yang menggunakan drone dan sensor IoT akan mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk, menghasilkan lebih banyak makanan dengan dampak lingkungan yang lebih kecil. Teknologi akan menjadi kunci untuk melawan perubahan iklim. Terakhir, mari kita bicara tentang komputasi. Kita semua tahu, komputer kuantum itu super canggih. Meskipun kita mungkin belum akan punya komputer kuantum di meja kerja kita pada tahun 2026, para ilmuwan dan perusahaan besar akan mulai menggunakannya untuk memecahkan masalah-masalah yang mustahil dipecahkan oleh komputer biasa. Misalnya, dalam penemuan obat baru, komputer kuantum bisa mensimulasikan interaksi molekul dengan kecepatan luar biasa untuk menemukan kandidat obat yang paling efektif. Mereka juga bisa digunakan untuk menciptakan material baru dengan sifat-sifat yang luar biasa atau mengoptimalkan sistem keuangan global. Komputasi kuantum akan menjadi mesin di balik layar yang mendorong terobosan-terobosan ilmiah dan industri terbesar di dekade mendatang. Jadi, itulah gambaran sekilas tentang dunia kita di tahun ke-2026. Dari AI yang menjadi partner kreatif kita, konektivitas super cepat dengan 6G, lapisan digital AR dalam kehidupan sehari-hari, hingga revolusi di bidang transportasi, kesehatan, dan energi. Tentu saja, ini semua hanyalah prediksi. Masa depan tidak ditulis di atas batu, dan kitalah yang akan membentuknya. Yang pasti, kita hidup di zaman yang sangat menarik dengan potensi perubahan yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Teknologi mana yang paling kalian nantikan? Atau mungkin kalian punya prediksi sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin membacanya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang masa depan dan teknologi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.